kabar Sobat BMKG? Semoga Sobat selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Bulan Januari 2023 tidak terasa akan segera berakhir, dan selama bulan Januari ini sebagian besar wilayah Indonesia mengalami dinamika naik turunnya intensitas curah hujan. Namun, setiap hari kejadian bencana hidrometeorologi masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga kita harus selalu waspada terhadap perkembangan cuaca di wilayah Indonesia. Program Weekly Weather Outlook episode ke-119 kali ini akan membahas kondisi terkini dinamika atmosfer dan prospek cuaca seminggu ke depan. Bersama saya Wahyu Argo, berikut informasinya. Di penghujung bulan Januari, pengukuran curah hujan di wilayah Indonesia menunjukkan adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Curah hujan harian tertinggi terpantau di wilayah Aceh pada tanggal 21 Januari 2023 sebesar 130 mm atau dalam kategori sangat lebat. Hal ini selaras dengan outlook curah hujan secara klimatologis bahwa perakiraan curah hujan bulanan di bulan Januari masuk kategori menengah hingga tinggi, terutama untuk wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, dan sebagian Sumatera. Sementara untuk bulan Februari, Jawa dan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua bagian selatan masih masuk kategori menengah hingga tinggi. Lalu bagaimana dengan kondisi dinamika atmosfer saat ini dan prospek cuaca seminggu ke depan? Pada skala global, beberapa indeks menunjukkan nilai yang signifikan seperti SOI sebesar positif 15,6 dan Nino 3,4 sebesar minus 0,56 yang menunjukkan adanya suplai uap air dari Samudra Pasifik Timur ke wilayah barat, sehingga mendukung pertumbuhan awan terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Sementara DMI atau Dipole Mood Index menunjukkan nilai yang tidak signifikan berada dalam nilai indeks yang normal, yaitu sebesar minus 0,19. Pada skala regional, MJO atau Madden-Julian Oscillation terpantau berada di sekitar Samudra Hindia, yang berarti bahwa wilayah Indonesia bagian barat berpotensi untuk tumbuh awan-awan hujan. Prediksi MJO hingga awal Februari 2023 menunjukkan adanya potensi pertumbuhan awan-awan hujan yang akan bergerak menuju wilayah Indonesia. Selain itu, gelombang Equatorial Rossby juga diprediksi akan aktif di wilayah Indonesia bagian selatan, yang tentunya harus diwaspadai karena akan meningkatkan curah hujan. Model cuaca numerik menunjukkan adanya potensi pertumbuhan pola sirkulasi di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera yang dapat tumbuh menjadi bibit siklon tropis. Selain itu, aliran massa udara dingin dari Asia cenderung meningkat dan dapat memicu tumbuhnya awan-awan hujan. Sedangkan pada skala lokal, labilitas atmosfer masih kuat, kelembaban yang tinggi dan posisi matahari yang berada di selatan wilayah Khatulistiwa dapat mengoptimalkan aktivitas pembentukan awan hujan. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer secara global, regional, dan lokal, menunjukkan masih tingginya aktivitas pertumbuhan awan-awan hujan, sehingga perlu diwaspadai potensi kejadian hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Indonesia. Berikut prospek cuaca selengkapnya. Sobat, seiring masih tingginya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Indonesia, kami menghimbau Sobat untuk terus memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id
atau melalui kanal media sosial @infobmkg serta melalui call center 196. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.